Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan wa salaman wa ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita harus selalu menyadari bahwa dunia ini tidak hanya ditinggali oleh orang-orang yang baik dan tulus hatinya. Di antara orang-orang yang tulus dan punya hati mulia, ternyata ada segelintir oknum yang menyimpan kebencian dan rasa iri dengki pada orang lain. Hal semacam itu salah satunya kerap ditemui dalam dunia bisnis. Bagi para pebisnis yang hatinya dipenuhi penyakit, menjatuhkan pesaingnya dengan cara jahat bisa jadi pilihan yang kelewat gampang buat dilakukan guna membuat bisnisnya semakin moncer dan memenangkan persaingan. Dalam keadaan semacam ini, kasus-kasus yang kerap kita temui di masyarakat ialah santet. Dengan mengirim santet pada seorang musuh atau pesaing, seseorang bakal membuat pesaing atau musuh tersebut jatuh sakit dan bahkan bisa sampai meninggal. Kejahatan yang bersumber dari perilaku iblis semacam itu hanya mempunyai satu tujuan, yaitu memuaskan nafsu untuk membuat orang yang dibencinya menderita. Adapun ketika menerima santet, rumah seseorang yang terkena santet acap kali menunjukkan ciri-ciri tertentu. Lantas, ciri-ciri apa sajakah yang dimaksud? Untuk tahu jawabannya, silakan simak penjelasannya berikut ini. Namun sebelum lanjut, marilah kita bersama-sama mendukung channel ini dengan cara menekan tombol like. Dan bagi yang baru bergabung, silakan tekan dahulu tombol subscribe-nya, lalu aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waspadalah, inilah ciri-ciri rumah yang terkena santet. Yang pertama ialah rumah menjadi panas. Salah satu ciri kuat rumah yang terkena santet adalah perubahan hawa atau suasana rumah yang menjadi panas. Dalam hal ini yang dimaksud panas tidak serta-merta berkaitan dengan suhu udara atau ruangan. Lebih jauh, hawa panas yang dimaksud ialah suasana rumah yang cenderung tidak tentram, sehingga mudah membuat penghuninya tersulut emosi. Dalam keadaan semacam ini, para penghuni rumah dapat dengan mudah mengalami konflik, permusuhan, bahkan bisa berujung perceraian. Ciri kedua ialah menimbulkan aura negatif. Selain hawa panas, suasana rumah yang menimbulkan aura negatif juga bisa jadi pertanda jika rumah tersebut terkena santet. Beraura negatif berarti membuat seseorang yang ada di tempat tersebut tidak betah buat tinggal dan tidak merasa nyaman berada di dalamnya. Bahkan dalam kondisi yang parah, aura negatif semacam ini mampu membuat sebuah rumah terasa suram, sehingga membuat seseorang menjadi malas untuk bertamu. Ciri berikutnya ialah diganggu jin. Bila sebuah rumah terkena santet, para penghuni rumah akan mendapati beberapa pengalaman diganggu jin atau makhluk halus ketika berada di dalam rumah. Gangguan semacam ini mungkin ditandai dengan jatuhnya beberapa barang di dalam rumah tanpa sebab, munculnya beberapa binatang berbahaya seperti lintah, ular, atau binatang berbisa lainnya. Ciri yang keempat ialah penghuninya sering sakit tanpa sebab. Bila penghuni sebuah rumah telah melaksanakan gaya hidup sehat, namun tetap sering sakit tanpa sebab yang jelas, itu bisa jadi pertanda kalau rumahnya telah mendapat kiriman santet dari seseorang. Bahkan bila kadar suatu santet amat tinggi, penghuni rumah yang tidak merasa waspada dan jauh dari agama bisa sampai meninggal. Maka dari itu, para penghuni rumah harus selalu berhati-hati terhadap segala penyakit yang datang tanpa sebab. Dan ciri yang terakhir ialah makanan menjadi sering cepat basi.
Ciri ini banyak terjadi terutama pada keluarga yang sedang menjalani bisnis kuliner. Salah satu tanda bahwa bisnis tersebut mendapat kiriman santet dari pesaing adalah bila makanan di dalam rumah atau warung tersebut mudah basi meski baru dimasak dalam jangka waktu yang belum lama. Bila ini terjadi, kemungkinan besar pesaing bisnismu telah mengirim santet guna membuat warung atau bisnismu sepi pelanggan. Demikianlah penjelasan mengenai ciri-ciri rumah yang terkena santet, dan semoga kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal semacam itu. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.